Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar aljabar. Mungkin ini untuk materi pelajaran SMP ya, kelas 7 atau kelas 1. Kita akan belajar mengenai dasar-dasar di aljabar. Sebelum masuk ke materi nih, kakak mau menjelaskan sebenarnya aljabar itu buat apa sih? Itu kan. Nah, aljabar itu apa namanya? Ini ya, sangat penting buat kehidupan kita itu. Ada banyak penerapan yang menggunakan aljabar, baik dari segi matematis untuk melatih pola pikir, kemudian untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dan lain-lain ya. Nah, ini mungkin salah satu ini ya contoh gitu. Belajar aljabar ini kita membuat pola pikir kita tuh lebih logis dan sistematis karena ketika kita belajar aljabar, maka kita dilatih untuk berpikir langkah demi langkah, menyusun solusi dari informasi yang ada. Nah, ini berguna banget nih dalam kehidupan nyata. Kayak contohnya kita buat ngatur keuangan, ngambil keputusan, ataupun ngerancang sesuatu ya. Nah, terus sebagai ini juga alat penting ya dalam ilmu teknologi. Nah, aljabar ini juga dibuat sebagai dasar untuk matematika tingkat lebih lanjut. Kemudian nanti teman-teman yang akan belajar fisika, kimia, biologi, ataupun ilmu teknik ya dan informatika. Bahkan sampai ekonomi dan statistik juga akan bertemu dengan aljabar. Paling tidak kita bisa belajar mengenal dasar-dasar aljabar itu seperti apa. Oke ya, kemudian masalah sehari-hari kita dapat terbantu ya atau terselesaikan oleh aljabar. Contohnya nih ada kalau ada harga satu buku X rupiah misalkan. Kemudian saya membeli atau kakak membeli 3 buku. Terus bayarnya sebesar 60.000. Nah, yang ditanyakan berapa harga satu buku. Nah, itu nanti kita belajar di situ. Cara nyarinya gimana. Nah, terus mungkin ini juga aljabar juga menjadi syarat lolos tes atau pendidikan. Nanti mungkin teman-teman yang akan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi itu ada namanya UTBK ya kalau di zaman kakak. Ada SIMAK juga itu ataupun tes CPNS, BUMN, TNI, Polri. Nah, ini juga salah satu materi ujian juga ya untuk teman-teman SMP dan SMA nanti. Oke, mungkin langsung lanjut aja ya. Kita belajar aljabar. Apa sih itu sebenarnya aljabar? Oke, aljabar sendiri itu merupakan cabang matematika yang menggunakan huruf. Biasanya ada X, ada Y, ada A, ada B itu. Untuk mewakili bilangan yang tidak diketahui. Itu ya teman-teman. Nah, jadi di aljabar itu menggunakan yang namanya variabel ataupun bilangan yang tidak diketahui. Variabel ini apa namanya bisa kita sebut ya dengan huruf tunggal itu misalnya kayak ada X atau Y atau A atau B ataupun yang lain. Tapi seringnya kita pakai yang nanti mungkin kita sering jumpai ya ada X untuk satu variabel, ada Y untuk dua variabel X, Y, nanti ada misalkan 3 variabel ada X, Y, Z itu teman-teman. Nah, ini gunanya untuk mewakili bilangan yang tidak diketahui aslinya gitu. Nah, contohnya tuh seperti apa ya? Contohnya mungkin seperti ini ya. Kakak coba tulis. Oke. Mungkin untuk contoh ya, contoh 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 bilangan ini ya, aljabar. Itu jika X plus 3 nih, plus 3 sama dengan 7. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi misalnya ada soal X plus 3 sama dengan 7. Maka kita bisa mencari nilai X ini itu dengan cara X sama dengan 7 karena dia di sini positif, dia pindah
ruas ke sisi kanan, berarti dia ganti minus ya, pindah apa namanya, angka 3 itu jadi minus 3. Jadi X sama dengan, ini minus 7 kurangi 3 sama dengan 4. Oke. Nah, seperti ini maksudnya teman-teman. Jadi, misalnya kita buat contoh, apa namanya, untuk nilai X plus 3 sama dengan 7. Nah, kita itu nanti akan mencari nilai X atau bilangan yang tidak diketahui. Nah, di sini untuk persamaan X plus 3 sama dengan 7 sama dengan 7, nilai X-nya itu sama dengan 4 gitu, teman-teman. Oke ya. Sekarang kita lanjut dulu. Lanjut ke unsur-unsur aljabar. Nah, unsur-unsur aljabar itu ada apa aja sih, teman-teman? Nah, yang pertama tuh ada namanya konstanta ya. Konstanta itu bilangan tetap. Contohnya angka 2, minus 5, 10, dan lain-lain itu. Kayak tadi contohnya ada ini ya, apa namanya, X plus 3 sama dengan 7. Nah, 3 itu merupakan bilangan konstanta. Itu teman-teman. Nah, terus kemudian ada yang namanya variabel. Nah, variabel itu merupakan huruf yang mewakili bilangan yang tidak diketahui ya. Contohnya tadi ya ada X ya. Ini ada contohnya, ada X, ada Y, ada Z. Terus ada unsur ketiga namanya koefisien. Nah, koefisien itu merupakan bilangan yang mengalihkan variabel. Contohnya ada 3X, angka 3 adalah koefisien. Nah, kalau konstanta itu bilangan tetapnya. Kalau koefisien itu bilangan yang mengalihkan variabel atau bilangan yang nempel ada di variabel itu. 3X, 3Y, 2Y, 5X, 10Z, dan lain-lain. Atau minus 5Y, minus 5X. Nah, kemudian ada namanya suku. Suku ya, suku itu bagian dari ekspresi aljabar yang dipisahkan oleh tanda positif atau negatif. Kayak tadi, dia dari positif 3 ya, pindah ruas menjadi negatif. Itu teman-teman. Nah, jadi contohnya nih, contoh kita mempunyai persamaan. Misal contoh kita ada namanya persamaan 3X plus 5 sama dengan ini namanya 3X plus 5 minus 2X. Nah, kita ini ya, kita analisis nilai-nilainya. Nah, di sini yang merupakan suku itu ada ini ya, 3X. Ini suku, kemudian ada 5, ada minus 2X. Minus 2X ya, teman-teman. Nah, karena apa namanya, suku ini merupakan bagian dari ekspresi aljabar yang dipisahkan oleh tanda positif dan negatif. Nah, di sini yang 3X itu positif, plus 5 itu positif, min 2X itu negatif. Jadi semua ekspresi aljabar yang dibagi oleh tanda plus atau min ya, kita sebutnya. Kemudian ada namanya variabel. Nah, variabel pada persamaan tadi, yang mana teman-teman? Variabelnya itu ini ya, X. X, berarti yang X. Nah, di sini variabelnya itu kita ada variabel X, karena ini masih satu variabel ya. Itu contohnya. Kemudian ada koefisien. Nah, koefisien itu tadi bilangan yang mengalihkan variabel, yaitu atau bilangan yang ikut pada ini konstanta. Ini ada 2X dan 3X. Berarti koefisien itu 3 dan minus 2.
Nah, itu. Terus ada konstanta ya kan tadi ya. Konstanta. Nah, konstanta tuh mana teman-teman? Konstanta. Nah, ini ya konstanta itu bilangan tetap ya. Jadi itu bilangan sendirian. Itu tadi contohnya plus 5 ya atau 5. Itu teman-teman. Jadi unsur-unsur di dalam aljabar tuh ada namanya konstanta, variabel, koefisien, dan suku. Nah, ini merupakan dasar ya yang akan sering muncul istilah-istilah tersebut. Sering muncul tuh kadang ada yang variabel, ada koefisien gitu kan. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kemudian ada operasi aljabar ya. Nah, operasi aljabar itu ada 3 ya teman-teman. Ada penjumlahan dan pengurangan, ada operasi perkalian, dan operasi pembagian. Nah, masing-masing operasi itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan itu merupakan menggabungkan ya suku sejenis itu yang memiliki variabel sama dan pangkat yang sama. Oke, seperti apa sih contohnya nih? Contohnya nih ya. Ini untuk yang A ya. Untuk A, contohnya itu seperti ini. Misalkan kita ada persamaan eh persamaan nih 3x plus 5 min 2x. Nah, ini nanti eh, untuk penjumlahan dan pengurangan dia itu akan menggunakan dikeluarkan ya teman-teman. Jadi 3x bisa perkalian komutatif ataupun komutatif ini. Nah, ini teman-teman. 2x, mohon maaf buat ini kita gabungkan ya. Gabungkan untuk enggak salah. Kita gabungkan variabel yang sejenis atau pangkat sama kita ini karena persamaannya menggunakan variabel yang sama, maka kita gabungkan nih variabel yang sama. Ini ada variabel x ya. Itu 3x dan 2x. Kita jadi satu atau gabungkan. Nah, ini plus 5. Ini kita contoh yang ini ya. Untuk memiliki variabel yang sama dulu. Nah, sekarang 3x dikurangi 2x itu sama dengan 1x ya atau x. 1x sama aja plus 5. Nah, seperti ini contoh dari perkalian jumlahan dan pengurangan. Nih. Kalau untuk dua variabel berarti seperti ini teman-teman. Misalkan kita ada soal juga gini. Ada persamaan 2x plus 3 plus 4y min 2y plus 3x. Seperti ini teman-teman. Nah, kita kelompokkan nih. Kita x dulu ya kelompokkan. X-nya dikelompokkan. Berarti 2x, ini ya 2x plus 3x. Nah, plus 3x. Kemudian plus 4y min 2y. Oke, karena ini kita kita pisah ya. Kita pisah. Nah, kita coba kurung ya. Nah, ini plus 3 ya. Karena tadi bilang tetapnya cuma 1, 3. 2x tambah 3x sama dengan 5x plus
4Y dikurangi 2Y berapa? Plus 2Y. Ini plus 3. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk operasi penjumlahan dan pengurangan seperti ini. Jadi kita itu mengelompokkan atau menggabungkan variabel yang sama baru kita operasikan itu. Jadi nggak boleh tuh kalau misalkan variabel x dikurangkan atau ditambahkan dengan variabel y itu. Jadi dia tuh harus dikerjakan apabila variabelnya itu sama. Oke ya. Terus untuk perkalian nih, perkalian itu menggunakan sifat distributif. Seperti apa ya, teman-teman? Oke, jadi misalkan kita ada contoh persamaan nih untuk perkalian 2x plus 3. Nah, karena dia menggunakan distributif, berarti kan 2 dikali x, kemudian nanti 2 dikali plus 3. Itu ya. Jadi 2 kali x sama dengan 2x ya. Ditambah 2 dikali plus 3, 6 plus 6. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kalau perkalian. Kemudian untuk pembagian itu membagi koefisien dan variabel jika memungkinkan. Nah, jadi apa namanya? Misalkan ada persamaan 6x. 6x bagi 3. Maka hasilnya 6 dibagi 3 kan 2. Karena koefisiennya koefisiennya udah dibagi habis kan 2, tapi variabelnya masih ada. Berarti dia tuh tetap ya teman-teman. Berarti sama dengan 2x. Gitu. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Tapi untuk misalkan ini ada soal nih 6x dibagi 2x sama dengan, nah ini habis ya, x-nya habis, 6 bagi 2, 3. Nah, seperti itu teman-teman. Tuh, itu untuk operasi aljabar ya. Ada 3 operasi penjumlahan dan pengurangan itu menggabungkan variabel yang sama, dikelompokkan, kemudian dioperasikan, ataupun pangkat yang sama. Tuh. Kemudian ada operasi perkalian, dia menggunakan sifat distributif seperti ini. Kemudian ada pembagian, itu membagi koefisien dan variabel jika memungkinkan. Oke. Selanjutnya ada pemfaktoran aljabar. Nah, pemfaktoran aljabar itu mencari bentuk perkalian dari suatu bentuk aljabar. Nah, jadi apa namanya? Langsung contoh aja persamaannya. Jadi misalkan ada persamaan seperti ini teman-teman. X kuadrat plus 5x plus 6. Nah, itu kita jadikan bentuk perkalian aljabar. Caranya seperti apa? Caranya nanti seperti ini. Dia akan difaktorkan. Nah, karena dia x kuadrat plus, maka kita di sini tulis ya x, di sini juga x. Nah, di sini teman-teman perhatikan nih, ini kan untuk apa namanya? Untuk yang memiliki variabel ada 5x ya. Sedangkan di sini ada plus 6. Nah, cari faktor dari 6. Faktor dari 6 yang apabila dijumlahkan hasilnya plus 5, apabila dikalikan hasilnya plus 6. Nah, berapa teman-teman? 3 ya, 3 sama 2 ya. 3 sama 2. Nah, kita tinggal menentukan tandanya nih atau sukunya nih. Sukunya bila dijumlahkan hasilnya plus 5, bila dikalikan hasilnya plus 6. 3 kali 2 kan udah 6 nih. Nah, sekarang 5 nih, 3 plus
2 berarti sama-sama plus ya harusnya ya. Nah, gitu ya. Agar hasilnya 5x, maka dia 3 plus 2 seperti itu. Jadi, apa namanya? Di sini seperti ini teman-teman pemfaktorannya. Berarti x plus 3 dan x plus 2. Seperti ini. Coba kalau kita kalikan. X kali x. Ini x kali x. X kali x sama dengan x kuadrat. Terus x dikali 2. X kali 2 plus ya. Plus 2x. Kemudian plus 3 kali x. Plus 3x. Kemudian plus 3 kali 2 plus 6. Nah, sama dengan x kuadrat plus 2x ditambah 3x sama dengan berapa? 5x ya. 5x. Nah, ini 6. Sama kan hasilnya? Berarti itu betul jawabannya teman-teman seperti itu. Oke, bisa dipahami teman-teman pemfaktoran aljabar. Nanti kalau ada yang ditanyakan atau masih bingung, boleh di komentar ya. Nah, sekarang ada namanya persamaan linear satu variabel. Setelah tadi teman-teman mengetahui unsur-unsur aljabar, kemudian ada operasi aljabar, ada pengurangan perhitungan, ada perkalian, ada pembagian, dan pemfaktoran tadi ya. Sekarang kita masuk ke persamaan linear satu variabel. Nah, bentuk umumnya seperti itu teman-teman. Bentuk umum persamaan satu variabel itu contohnya AX plus B sama dengan C. Nah, jadi untuk persamaan linear dari satu variabel itu menggunakan satu variabel ya, itu variabel X tadi. Nah, karena dia menggunakan satu variabel, dia menggunakan variabel X. Nah, bagaimana sih langkah penyelesaiannya teman-teman? Pindahkan semua variabel ke satu sisi, konstanta ke sisi lain. Kemudian selesaikan untuk X. Oke, kita langsung saja contohnya ya teman-teman. Misalkan ada contoh persamaan nih. 2X plus 3 sama dengan 7. Nah, tadi teman-teman, kita akan mencari nilai X. Nah, langkah pertama kita pindahkan semua variabel ke satu sisi, kemudian konstanta ke sisi lain. Nah, di sini kita kelompokkan nih, yang mempunyai variabel kan 2x ya, 2x. Kemudian nih plus 3 pindah ya, pindah ke sisi kanan. Kalau pindah artinya sukunya itu kan berubah teman-teman. Ini 7 itu tetap ya karena dia nggak pindah. 7 karena dia pindah ke kanan berarti dia jadi min atau kurang 3 seperti teman-teman. Nah, jadi 2x sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2. X sama dengan 2. Oke, seperti teman-teman. Jadi persamaan linear satu variabel itu tentu seperti ini ya. Kita pertama mengelompokkan ataupun memindahkan variabel ke satu sisi, kemudian setelah itu dioperasikan ya. Dioperasikan. Nah, jika sukunya itu pindah ruas, dia akan berganti suku ya. Kayak tadi tuh, dia positif jadi negatif. Kalau dia di sini negatif, pindah ke kanan jadi positif. Dan sebaliknya gitu teman-teman. Nah, kemudian dioperasikan sampai nilai X itu sendirian. 4 dibagi 2 sama dengan X-nya 2. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang coba jawab teman-teman ya. 3x plus 6 sama dengan 12. Berapa nilai dari X? Oke, silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Sebagai bahan diskusi kita ya. Kemudian bahan latihan teman-teman. Oke, lanjut. Oke, untuk materi belajar kita kali ini selesai ya.
teman-teman tetap semangat ya untuk belajarnya. Subscribe videonya dan komentar jawaban soal tadi teman-teman ya. Silakan jika ada pertanyaan ataupun permintaan request materi yang teman-teman minta bisa disampaikan ya. Nanti kakak coba buat, kakak coba jelaskan untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.